Oke, bersiaplah kalian nih mendengarkan cerita ini. Ini sungguh chapter yang sangat mengejutkan sih. Thanks a lot buat Lika Redon dan juga Ethan Bobby. Spoiler One Piece 1066 ini kita diberikan kejutan besar. Dragon dan Vegapunk sudah ada di Ohara di mana serangan Buster kali itu dilakukan di masa lalu. Dragon sendiri bahkan di momen inilah yang sangat mengutuk apa yang Angkatan Laut lakukan. Di mana di chapter inilah telah terjalin kerjasama nih antara Dragon dan juga Vegapunk itu, di mana mereka berdua itu sama-sama mengenal Profesor Clover juga di Ohara. Nah, yang tak kalah mengesankan, chapter ini akan diperlihatkan wajah asli orang yang sudah menjadi misteri sekarang ini nih, Dr. Vegapunk yang asli. Nah, di pertemuan pertama ini dia bahkan mengatakan salam sapa yang mengejutkan. Oh, Putra Dragon ya, aku tahu kamu akan segera datang ke sini. Nah, dari inilah poin-poin inti nih yang akan mengesankan dari spoiler awal One Piece 1066 ini. Kita mulai. Yo nakama, DR3 Mediative, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih poin-poin inti One Piece chapter 1066 ini ketika Dragon dan Vegapunk merencanakan master plan besarnya setelah kejadian Buster Call di Ohara. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DR TV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DR TV Mediative yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Chapter ini akan mengungkapkan kebenaran bertahun-tahun bagaimana Ohara itu terjadi dan bagaimana awal mula pasukan revolusioner itu dibentuk. Semuanya tentang insiden Ohara terbongkar dari sini. Poin pertama, Dragon dan juga Vegapunk. Ya, ternyata nih percakapan antara Dragon dan juga Saka kala itu memang bukanlah main-main, karena mereka itu sudah kenal sangat lama loh, bahkan di era sebelum para Yonko itu berganti ataupun Ohara dihancurkan. Nah, disinilah intinya. Kejadian bagaimana Profesor Clover itu mengungkapkan sejarah tentang abad kekosongan, ternyata Dragon dan juga Vegapunk itu tahu dan kenal dengannya. Penelitian itulah yang menyebabkan kemarahan dari pemerintahan dunia untuk menyelesaikan semuanya dengan menggunakan langkah terakhir, yakni Buster Call. Yang menarik dan mengejutkannya adalah ternyata Dragon dan juga Vegapunk itu bertemu di Ohara setelah serangan dari pemerintahan dunia ini sendiri. Atau nih di chapter ini dijelaskan bahwa mereka itu mengenal Profesor Clover. Nah, memang belum ada gambaran resmi, tapi sepertinya mereka berdua itu sama-sama berada di Ohara. Itu sungguh pertemuan yang sangat epik nih ketika diledakkan sebuah pulau dan hancurnya peradaban itu. Tetapi di sini ada cerita lain yang masih menjadi titik terangnya nih. Poin kedua, pasukan revolusioner. Nah, ternyata di chapter inilah dijelaskan hari di mana pasukan revolusioner itu dilahirkan, dan orang yang mendalanginya tentu adalah Dragon sendiri. Yang mendasari semua itu karena setelah serangan di Ohara itulah Dragon itu benar-benar mengutuk mereka nih dan memutuskan dengan matang bahwa ia membentuk pasukan revolusioner, di mana ia akan mengumpulkan para koleganya untuk membuat satu tentara militer kuat dengan misi menghancurkan sistem pemerintahan dunia yang dianggap salah itu. Para pasukan revolusi ini memang memiliki ideologi sangat kuat nih dengan kepemimpinan Dragon yang tegas. Nah, mereka ini bahkan dianggap kumpulan orang-orang yang setara nih, bahkan beberapanya melebihi kru Yonko lainnya jika dibandingkan. Nah, semuanya dimulai dari Ohara. Lalu apakah kalian hanya mengira nih bahwa chapter ini hanya tentang Dragon sendiri? Nah, enggak nih, ada yang lebih mengesankan lagi, yakni penyandang nama di selanjutnya selain Dragon. Dia adalah Jaguar di Saulo. Kalian masih ingat orang ini? Orang yang berteman baik dengan Nico Robin kala itu. Nah, begini ceritanya. Nah, jika kalian ingat lagi nih, di kejadian kala itu Jaguar tampak melindungi Nico Robin dari serangan Aokiji. Bahkan nih mereka yang berasal dari angkatan laut itu bertempur nih. Nah, entah apa motif Kuzan kala itu, tetapi sepertinya pertarungan mereka itu menyisakan misteri besar. Setelah keduanya itu kaget, seseorang melakukan Buster Call secara dadakan, dan itu kemungkinan Akainu. Kuzan benar-benar tak setuju dengan proses Buster Call, begitupun juga dengan Jaguar di Saulo. Bahkan ia berteriak kepada Aokiji, "Inikah yang dinamakan keadilan?" Lalu mereka itu akhirnya bertempur nih. Nah, Kuzan sendiri langsung menggunakan teknik Ace Egg-nya dan mencoba mendekati Nico Robin setelah Jaguar itu membeku. Dan kalian lihat bagaimana kemampuan itu membekukan Jaguar di Saulo sendiri, dan kita menganggap dia telah tewas kan? Tapi di chapter ini semuanya diberikan kebenarannya.
Di chapter ini akan ada sekelompok raksasa yang membawa sebuah buku-buku Ohara ke Pulau Elbaf. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuhnya, dan itulah Jaguar di Saulo. Pria dengan perban di sekujur tubuhnya itu yang memimpin kelompok raksasa tersebut untuk menjaga dan meneruskan catatan-catatan penting orang-orang Ohara tersebut ke generasi selanjutnya yang bisa membaca poneglyph. Nah, ini serasa mereka menunggu seseorang nih yang bisa membaca catatan itu. Dan Robin lah yang kita harapkan mendapatkannya nanti di Elbaf sana. Artinya di sini nih Jaguar itu selamat, entah gimana prosesnya sendiri, tapi mereka itu malah sempat bisa menyelamatkan buku-buku orang-orang di Ohara saat sebelum Buster Call itu dilakukan tentunya. Mereka tahu nih bahwa itu adalah harta karun terakhir dari sang profesor. Chapter ini memang kita diperlihatkan bagaimana peran profesor yang pemberani itu bahkan dihormati oleh orang-orang, bahkan para raksasa Elbaf. Meski jiwa itu telah terputus nyala dan semangat mereka teruslah berkobar. Itulah mungkin salah satu will of D nih, orang-orang penyerang nama D yang akan menghancurkan para dewa tinggi sana. Lalu dari sini kita masuk ke panel akhir nih yang akan menjelaskan bagaimana Luffy sendiri bertemu dengan seseorang yang telah lama menunggunya. Poin keempat adalah Luffy bertemu dengan Vegapunk asli. Nah, kali ini bukan lagi para klonnya yang 6 pasang itu, tetapi ini adalah Vegapunk orisinal yang menciptakan ke-6 Vegapunk lainnya. Luffy akhirnya bertemu dengan Dr. Vegapunk yang asli. Di chapter yang mana Luffy sendiri terpisah dengan para krunya yang ia hanya bersama Jinbe dan Chopper serta Jewelry Bonnie tentunya. Mereka belum mendengar mungkin jika kru lainnya itu tengah mengalami banyak masalah tanpa mereka. Apalagi beberapa saat mereka dihadang Seraphim Jinbe. Nah, Mugiwara sendiri itu mendapat hal yang menarik di sini nih. Dia bertemu dengan Vegapunk nih. Bahkan sang profesor itu mengatakan seperti ini. Oh, Putra Dragon ya. Aku tahu kamu akan segera datang. Namaku Dr. Vegapunk. Ya, dari sini spoiler dari chapter itu telah berakhir. Tetapi dari sinilah kita mendapatkan informasi-informasi besar nih perihal Ohara yang telah ditutupi hingga saat ini. Ternyata mereka itu masih memiliki satu opsi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia sendiri sebuah catatan itu yang dibawa dan dilindungi oleh para raksasa yang berada di Elbaf sana. Sebuah negeri yang menjadi tujuan selanjutnya nanti nih. Nah, udah gak sabar kan? Come on, Dada Sensei. We have any impressive story in the Elbaf Island. Nah, semakin kesini lagi nih, sepertinya itu memang tambah menarik lagi. Bakalan banyak sekali lagi nih hal yang bisa dibahas, seperti kebenaran-kebenaran Vegapunk sendiri setelah kehancuran Ohara yang menyebabkan terbentuknya para pasukan revolusioner, dan tentunya kebenaran antara hubungan Dragon dan juga Vegapunk itu sendiri. Nah, momen yang benar-benar akan kita tunggu nanti nih, bagaimana reaksi Luffy itu setelah mengetahui dan disapa oleh seorang legenda seperti Vegapunk yang asli ini, jika ia juga teman dari ayahnya Monkey D. Dragon. Nah, next mungkin kita akan bahas nih bagaimana proses Jaguar di Saulo itu masih bisa hidup dan ia terbebas dari Ace Egg-nya Kuzan. Apakah benar jika Kuzan tidak berniat melenyapkan Jaguar dan mereka hanya bersandiwara sejak awal, atau Kuzan sudah merencanakan kabur dari angkatan laut jika ada momentum yang pas dan sekarang kita ada benarnya nih dimana ia menjadi anggota Blackbeard sendiri. Dan itu kembali membawa teka-teki yang sangat besar. Jika Jaguar masih hidup berarti Kuzan memang tak ingin melenyapkan Vice Admiral tersebut. Lalu apakah nih orang yang dimaksud oleh Kapten Kid sendiri sebagai pria dengan luka bakar itu adalah Jaguar di Saulo? Orang itu bahkan membuat penasaran oleh Kapten Kid sendiri. Saat itu kita ngebahas bahwa itu adalah Kuzan. Tetapi setelah Jaguar di Saulo itu selamat nih, bukankah ini lebih masuk akal lagi jika Jaguar di Saulo itu salah satu nama yang mungkin muncul di Wano Kuni ini, tetapi mereka dan para raksasa itu masih bersembunyi sambil tentunya menunggu hari ketika para kru Mugiwara itu ke Elbaf. Dan mereka akan menunggu seorang keturunan Ohara yang tersisa untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran yang selama ini ditutupi. Sebuah warisan dari Profesor Clover sendiri. Bukankah ini menarik, Nico Robin? Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai spoiler One Piece chapter 1066 ini tentang rencana Dragon dan juga Vegapunk ketika mereka menyaksikan bagaimana Ohara itu dihancurkan. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and we'll be come back.